Sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe-nya. Bab 391. Axel dan Alina merasa canggung dan tidak enak hati. Waktu itu mereka mencegah Nara melakukan investasi. Mereka meributi dan membuat masalah ini hingga begitu besar, bahkan dengan berlutut, bersujud dan mengancam untuk melompat dari atas gedung. Dan pada akhirnya, Nara menarik kembali investasi 2 miliar itu. Selain itu, untuk menghemat bunga pinjaman, pada saat itu 2 miliar ini dibagikan kepada para pemegang saham yang ingin berinvestasi di tempat Reva. Dan saat itu, Axel dan Alina merasa sangat bangga dengan hal ini. Semua orang mengatakan bahwa tindakan mereka telah menyelamatkan jutaan bunga pinjaman yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Tak disangka malah terjadi hal seperti ini. Reva benar-benar menang. Para pemegang saham yang pada awalnya telah memilih untuk berinvestasi di tempat Reva, sekarang telah mendapatkan keuntungan yang banyak. Mereka semua berteriak, teriak kegirangan dan mengadakan pesta perayaan bersama. Sedangkan di pihak mereka sendiri, mereka malah telah melewatkan kesempatan untuk mendapatkan untung miliaran. Sekarang mereka merasa malu jika teringat akan sikap mereka yang memaksa Nara untuk mundur. Kali ini mereka sendiri yang benar-benar telah menyia-nyiakan miliaran uang itu. Alina terbatuk ringan dan berkata, sekarang mengatakan ini semua juga tidak ada gunanya. Tidak ada orang yang bisa meramal masa depan. Pada waktu itu investasi ini memang terlihat tidak baik. Papamu dan aku juga melakukan itu demi untuk kebaikanmu sendiri. Siapa yang bisa menyangka bahwa ternyata investasi itu malah benar-benar menghasilkan keuntungan. Dan kita juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya atas hal ini. Selain itu, yang kita bicarakan sekarang adalah komisinya Reva. Reva, coba kau cari Kenji dan bicaralah kepadanya. Siapa tahu saja bisa meminta lebih banyak uang darinya. Dia telah mendapatkan keuntungan ratusan miliar. Kalau kau meminta beberapa miliar kepadanya juga seharusnya ini tidak masalah. Nara sangat marah sekali hingga tangannya gemetaran. Ma, kau benar-benar berani berkata seperti itu. Mengapa tidak kau saja yang pergi mencari Kenji dan meminta beberapa miliar? Oh, jadi kalau orang mendapatkan ratusan miliar lantas mereka harus memberimu beberapa miliar begitu. Lalu kalau dia kalah, apakah kau bisa memberinya beberapa miliar? Alina langsung marah. Aku sedang berbicara dengan Reva, apa hubungannya denganmu? Situasi yang kau katakan itu memangnya sama. Reva telah melakukan banyak hal untuknya dan dia juga telah mendapatkan untung yang banyak. Jadi sudah sewajarnya dia memberi Reva uang yang lebih banyak, kan? Tadi kau bilang apa, kalau dia kalah? Tetapi sekarang kan dia tidak kalah. Nara benar-benar merasa tidak berdaya. Dia benar-benar tidak bisa berbicara. Axel juga berkata dengan wajah muram. Reva, kau bukan anak kecil lagi. Jangan mau dirayu orang dengan beberapa kata manis saja. Kau telah membantu Kenji menghasilkan begitu banyak uang. Apapun yang terjadi, dia harus memberimu komisi ini. Kau sudah dewasa. Saat melakukan sesuatu, kau juga harus menggunakan akalmu. Jangan orang lain ngomong apa lalu kau turuti dan iyakan saja. Begini saja, besok kau pergi cari Kenji dan minta dia memberimu komisi sebanyak 1% saja. Alina mengangguk-angguk. Dia telah mendapatkan untung ratusan miliar, kalau 1% dari keuntungannya itu berarti itu akan mendapatkan sekitar 1 miliar lebih, kan? Dengan uang ini, dia dapat membeli apapun yang dia mau. Nara tampak geram, Pa, atas dasar apa kau meminta Kenji memberi Reva komisi? Dengan marah Axel berkata, atas dasar kewajaran. Reva telah membantunya mendapatkan keuntungan yang begitu banyak. Mengapa dia tidak bisa memberi komisi kepada Reva? Nara berkata, kalau begitu mengapa kau tidak mengatakan seberapa besar risiko investasinya kali ini? Begitu investasinya gagal maka semua kekayaannya akan hilang. Saat itu, siapa yang akan memberinya uang? Axel sangat kesal dan geram. Nara, sebenarnya apa maumu? Kau udah mengkhawatirkan suamimu sendiri tetapi malah selalu mengkhawatirkan Kenji. Karena dia berani berinvestasi, sudah tentu dia harus mempertimbangkan resiko kegagalannya. Hal mengenai investasi seperti ini risikonya memang ditanggung sendiri. Kalau dia gagal apa hubungannya dengan kita?
Nara berkata, aku tidak mengkhawatirkannya. Aku hanya merasa bahwa kita tidak pantas melakukan hal seperti itu. Kenji itu siapa? Kau menyuruh Reva meminta lebih banyak uang lagi kepadanya. Kau kira Kenji orang bodoh? Kalau Reva membuatnya marah, bukankah dia akan mendapat masalah? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya. Channel Cerita Roman. Oke, bab 392. Axel mengernyitkan keningnya. Hanya berdiskusi dengannya saja mengapa bisa membuatnya marah. Selain itu, Reva juga telah membantunya mendapatkan keuntungan yang banyak. Dia pasti akan memberikannya. Nara langsung mengibaskan tangannya. Sudahlah, pokoknya aku tidak akan membiarkan Reva mengambil risiko ini. Hana langsung mencibir, Kak, ternyata kau sangat mencintai suamimu ya. Sejak kapan kakak ipar menjadi begitu lembut? Sebelumnya ketika bertarung dengan keluarga Yu dan keluarga Regatta, bukannya dia sangat berani. Oh, sekarang demi martabatnya, kau bisa berusaha hingga seperti itu. Tetapi saat keluarga kita meminta sedikit komisi saja malah menjadi pengecut. Malah jadi berisiko. Nara langsung kesal. Diam kau. Jika bukan gara-gara kau, bagaimana mungkin masalah keluarga Regatta bisa berkembang hingga menjadi seperti itu? Hana merasa geram, kau masih berani mengatakannya. Kalau bukan karena suamimu, apakah aku akan menjadi seperti ini? Reva, aku kasih tahu ya, aku akan membuat perhitungan denganmu atas masalah ini. Melihat keduanya yang segera akan bertengkar lagi, Axel langsung menggebrak meja dan berkata dengan marah. Diam semua. Masalah ini diputuskan begitu saja. Reva, kau pergi cari si Kenji itu besok. Setelah berbicara, Axel langsung kembali ke kamarnya. Makan malam yang tidak berakhir dengan bahagia. Setelah kembali ke kamarnya, dengan marah Nara duduk di atas tempat tidurnya. Dia menggerakkan giginya dan berkata, mereka benar-benar sangat keterlaluan. Bagaimana bisa mereka melakukan hal seperti itu? Reva, kali ini kau sama sekali tidak boleh menurutinya. Kalau sampai kali ini kita mengalah lagi kepada mereka, lain kali mereka pasti akan semakin ngelunjak. Aku terlalu mengenal sifat mereka. Reva mengangguk perlahan. Ucapan istrinya ini memang benar. Tetapi kita juga tidak bisa diam saja tanpa melakukan apa-apa atas hal ini, kan? Ujar Reva. Nara menggaruk kepalanya dengan bingung. Ya, kita harus mencari suatu cara, kalau tidak mereka pasti akan mengganggu kita terus. Setelah memikirkannya sebentar lalu tiba-tiba Reva berkata, bagaimana kalau begini? Kita dirikan sebuah perusahaan. Nantinya kita bilang saja bahwa perusahaan ini diberikan oleh Kenji kepadaku sebagai hadiah. Dengan begitu, Kenji juga akan dihargai. Dan itu juga bukan uang tunai, jadi mereka tidak punya alasan untuk meributi hal ini lagi. Bagaimana menurutmu? Mata Nara langsung berbinar, cara ini boleh juga. Reva tersenyum dan berkata, kalau begitu berarti kau setuju untuk mendukungku. Nara berkata, tentu saja aku mendukungmu. Apapun yang kau lakukan, aku pasti akan mendukungmu. Hati Reva terasa sejuk dan damai. Dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak memeluk Nara. Apalagi yang bisa kau pinta sebagai seorang suami jika mendapatkan istri yang baik seperti ini. Wajah Nara memerah. Dan baru saja dia hendak berbicara ketika ponsel Reva tiba-tiba berdering. Setelah menjawab ponselnya, terdengar suara tangisan Dr. Tanaka dari seberang sana, Tuan Lee, tolong selamatkan Devi. Aku mohon. Reva terkejut. Dr. Tanaka, kau tenang dulu. Apa yang terjadi, katakan padaku. Aku pasti akan membantumu. Dengan suara gemetaran Dr. Tanaka berkata, Tuan Lee, aku benar-benar merasa malu untuk memohon kepadamu. Tetapi, aku hanya memiliki satu cucu perempuan ini saja. Dia adalah sumber kehidupanku. Dia telah ditangkap oleh Dion. Dion meminta kau untuk pergi ke sana secara pribadi, jika tidak dia akan memutilasi Devi menjadi beberapa bagian. Aku telah mencari Tuan Austin dan Tuan Austin juga sudah menghubungi keluarga Regatta. Namun, Dion sama sekali tidak menjawab telepon dari keluarga Regatta. Dia sekarang benar-benar mempertaruhkan segalanya. Aku benar-benar tak punya pilihan lain lagi. Reva mengerutkan keningnya. Apakah Dion sudah gila?
Memangnya dia tidak ingin keluar hidup dari kota Carson dengan membuat masalah yang begitu besar. Dia juga bahkan tidak menjawab telepon dari keluarga Regatta. Sepertinya sedang melawan keluarga Regatta. Kalau seperti itu berarti Dion akan kehilangan perlindungan dari keluarga Regatta. Pada saat ini, Reva juga memikirkannya di dalam hatinya. Dion adalah orang yang sangat berbahaya dan ganas. Kali ini dia mengalami kerugian yang besar sehingga dia pasti akan membalas dendam dan tidak akan melepaskannya begitu saja. Reva tidak mungkin selalu bisa waspada terhadapnya. Jika sampai terjadi sesuatu kepada Nara atau Reina, adiknya, Reva pasti akan menyesalinya dalam seumur hidupnya. Oleh karena itu, yang paling bagus adalah membuat orang ini menghilang selamanya seperti yang dia lakukan kepada Kelvin Regalta. Dan sekarang adalah kesempatannya. Dokter Tanaka, kau jangan khawatir. Serahkan masalah ini kepadaku. Aku akan menyelamatkannya. Reva berkata dengan lembut. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya. Channel Cerita Roman. Oke, bab 393. Malam semakin larut. Di pinggiran utara kota Carson, di sebuah pabrik yang terbengkalai. Di dalam pabrik terbengkalai itu ada sekelompok orang. Orang-orang itu adalah anak buah Dion. Tidak jauh di bawah sebuah mesin, tampak seseorang yang tergantung di sana. Dia adalah Devi. Di sekujur tubuh Devi penuh dengan darah dan sebagian besar pakaiannya telah robek dan compang camping. Dia terlihat sangat mengenaskan. Dan bersama dengannya juga ada beberapa orang yang meringkuk di lantai tidak jauh dari Devi. Mereka adalah Aileen dan teman-temannya. Malam ini Aileen telah mengajak Devi ke ruang VIP di klub malam sesuai dengan permintaan Dion yang memintanya untuk menipunya. Awalnya Aileen mengira bahwa ini akan menjadi suatu hal yang baik. Nanti saat Devi menikah ke dalam keluarga Regatta, dia juga bisa mendapatkan percikan kebahagiaan tetapi siapa sangka, begitu Devi masuk ke dalam, sifat asli Dion langsung keluar. Dia langsung memukul Devi hingga terbaring di lantai. Aileen dan yang lainnya ingin melawan tetapi mereka semua juga langsung dihajar. Tidak hanya itu, Dion juga membawa mereka semua ke area pabrik yang terbengkalai ini dan langsung menggantung Devi di atas mesin itu. Baru pada saat ini, Aileen dan teman-temannya mengetahui apa yang telah terjadi. Tetapi mereka semua sudah terlambat menyesalinya. Di tengah-tengah kejadian ini, pacarnya Louis ingin melarikan diri tetapi kakinya langsung dibuat patah oleh anak buah Dion dan hingga sekarang dia masih menangis di atas lantai. Satu persatu anak-anak muda dari keluarga kaya yang arogan dan angkuh itu sekarang hanya bisa meringkuk di lantai dengan gemetaran karena ketakutan. Biasanya mereka hanya bisa memamerkan kekuatan dan kekayaannya saja. Mereka merasa tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apapun terhadap mereka. Namun, akhirnya sekarang mereka baru mengerti apa yang dinamakan penjahat beneran. Tidak jauh dari Dion tampak seseorang yang sedang berlutut di lantai. Dia adalah Dokter Tanaka. Dokter Tanaka meletakkan teleponnya dan berkata dengan suara gemetar. Tuan Li sudah setuju untuk datang ke sini, kau bisa melepaskan cucuku dulu. Dion mendengus dingin dan mengibaskan tangannya, ayo, kalian turunkan Nona Devi. Pria yang ada di sebelahnya tersenyum dingin dan langsung memotong tali ikatannya. Devi pun langsung jatuh dari atas mesin. Air muka Dokter Tanaka langsung berubah. Jarak ketinggiannya itu sekitar 3 atau 4 meter. Dan mulut Devi langsung berdarah saat dia jatuh tadi. Devi, apakah kau baik-baik saja? Dokter Tanaka bertanya dengan suara gemetar. Devi merasa kesakitan. Air matanya terus mengalir. Dengan gemetaran dia berkata, kakek, maafkan aku, seharusnya aku mendengarkan nasihatmu. Devi benar-benar sangat menyesalinya. Selama lebih dari 20 tahun, dia tidak pernah terluka dengan cara apapun. Dia juga tidak pernah tahu seperti apa orang jahat itu. Apa yang terjadi malam ini membuatnya sepenuhnya mengerti apa arti dari kata, kalau tidak mendengarkan nasihat orang tua, yang rugi pasti diri sendiri. Tetapi apa gunanya dia menyesal sekarang? Sudah tidak ada artinya lagi. Melihat kakeknya yang harus berlutut di depan Dion pada usianya yang sudah renta itu membuat Devi merasa sangat bersalah.
Kalau bukan karena dia sendiri yang kepala batu dan tidak mau mendengarkan nasihat kakeknya, bagaimana mungkin kakeknya bisa menanggung penderitaan seperti itu? Saat ini, Devi hanya merasa dia benar-benar ingin mati saja. Dokter Tanaka juga sangat marah dan bahkan merasa lebih tertekan. Sebelum dia pergi tadi sudah berulang kali menasehati Devi bahwa dia harus pulang lebih awal. Tetapi tak disangka Devi malah pergi ke klub malam sehingga mengakibatkan masalah seperti ini. Kalau dia pulang ke rumah, maka hal seperti ini juga tidak akan terjadi, kan? Mereka tinggal di Taman Dragon Lake yang merupakan wilayah Austin King. Tidak peduli seberapa hebatnya Dion Regatta, dia juga tidak akan bisa menangkap Devi dari Taman Dragon Lake. Hahaha. Petik 2. Dion tertawa terbahak-bahak. Ada apa, Nona Devi? Apa kau mulai merenungi dan menyesali nasib Binu? Aku kasih tahu, itu tak ada gunanya. Malam ini, masalah ini sudah menjadi begitu besar dan rasanya aku juga tidak akan mungkin bisa keluar dari kota Carson dengan lancar. Tetapi aku juga akan meninggalkan pesanku di sini. Kalau aku tidak bisa keluar dari kota Carson, kau, kakekmu dan Reva itu juga jangan harap bisa hidup. Walaupun aku hari mati, aku juga akan mengajak beberapa dari kalian ikut bersamaku. Devi menggertakkan giginya lalu dengan marah berkata, Dion, kalau kau ingin membunuhku, bunuh saja tetapi lepaskan kakekku. Aku yang telah bersalah dan menyukai kekayaan sehingga aku telah mengganggumu. Dan aku sendiri juga yang tidak mendengarkan nasihat orang tua sehingga bisa ditipu oleh mereka. Aku memang pantas mendapatkannya. Tetapi, apa hubungannya masalah ini dengan kakekku? Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya